Uno ya se pone ahí, luego ya. P tulisannya Pak Gocan. P Pak Gocan. Yang terutama dalam hidup.
berikan hingga saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Tak lain dan tak bukan Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama. Saat ini kami serahkan kepada kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya, dari yang pimpinan dan penyertaan Tuhan berikan Tuhan, sehingga kami boleh diberkati melalui setiap pujian kami dengan sukacita yang daripada kami. Pujian nama Tuhan, kami serahkan doa kami yang jauh dan sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita ya untuk boleh kita berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan boleh berikan cuaca yang cerah ya. Kita akan sambung dalam pujian datang ke hadirat Tuhan supaya semangat ya, kita berdiri ya. Thank
ya, pimpinan mengatakan hari ini cerah gitu ya, jadi biasanya setiap Rabu hujan terus ya. Tapi hari ini cerah mulai dari kemarin ya, bersyukur Tuhan memberikan kesempatan buat kita sehat ya, cuacanya tidak menentu, tapi kalau kita boleh berada di sama-sama seperti ini, semoga kasih Tuhan. Saya juga bersyukur karena di pekerjaan saya itu 2 hari ini ada akreditasi kampus, jadi agak sibuk, jadi saya izin dari SMP karena ada asesor yang akan menilai kampus itu masih layak terus jalan atau tidak gitu ya. Di beberapa bulan ini saya harus ke kampus untuk keperluan itu. Terus kemarin saya diminta untuk membantu jemput asesor itu di bandara itu karena ada 2, jadi satu dari Jakarta, satunya dari Makassar, jamnya beda, jadi yang jemput itu udah terlanjur jemput satunya mau balik akhirnya nggak mungkin. Terus pas kita sudah jemput terus makan itu temen saya bilang, wah ini berkatnya Bapak karena Bapak kesini cuacanya cerah ya, beberapa hari kan tiap sore itu hujan gitu. Ya, semoga menjadi petanda yang baik dan buat kampus kami supaya nanti depannya bisa dapat nilai yang bagus, kemudian kita bisa beroperasi terus gitu. Terus tadi sepanjang hari saya dari kira-kira sampai jam biru, nanti saya di rumah belum bikin sesuatu, apalagi belum bersih. Terus akhirnya tadi itu saya jam 3 tadi sudah selesai wawancara. Terus saya bilang, Bapak saya mau izin dulu pulang karena ada ibadah. Sudah selesai Pak, udah, tapi besok umumnya jam 8 pagi ada micro teaching, jadi saya itu praktek ngajar tapi dilihat sama profesor. Waduh, saya sudah ditutup sama teman-teman, pokoknya Bu Maria yang ngajar, soalnya mereka ada tugas lain, jadi besok saya ditunggu sama profesor lihat saya ngajar. Waduh, gimana doakan saya supaya semua bisa jalan lancar seperti hari ini. Tuhan kasih cuaca yang baik, itu juga diberikan cuaca yang baik juga, berjalan dengan lancar apa yang saya kerjakan. Saya benar-benar tidak tahu mau apa sama Tuhan, mau datang ke sini itu. Saya percaya kalau kita menyerahkan pada Tuhan, Tuhan pasti atur semuanya. Karena beberapa hari saya harus lembur tidurnya hampir pagi karena bahkan SMP SMA itu ulangan dan harus upload soal itu kan 3 jenjang, jadi agak lama. Jadi kalau sampai hari ini saya bisa sehat, sudah beberapa hari sudah mulai mau pilek dalam namanya. Katanya baru suka, banyak banget saya saya minum air hangat dan dia enggak ada biar orang itu air hangat aja. Jadi sampai hari ini sehat. Nah, saya berdoa juga besok juga sehat supaya bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan puji Tuhan itu kesehatan saya sampai bisa bisa Bapak Ibu tidak bisa. Oh ya tadi yang masak Lena, jadi untung ada balapan jualnya. Saya hanya restitusi aja. Setelah itu saya tinggal tidur sebentar begitu. Itu yang saya rasakan kebiasaan Tuhan. Mungkin yang lain. Selamat malam sebelumnya Tuhan, para kali ini boleh berkumpul lagi bersama Bapak Ibu semuanya. Mungkin yang pertanyaan bukan saya lihat ada yang harum kami dari kemarin saya kurang lebih 1 tahun lebih mendengarkan kembali ke kampung halaman, walaupun halaman berapa tapi saya tetap ingat. Walaupun sudah lama belum pulang, tapi tetap ingat. Yang mau saya sampaikan bahwa memang sudah beberapa kali saya sharing waktu doa di
menjalani selama kurang lebih 1 tahun lebih memang perjuangan tidak mudah. Di samping saya harus mengurus orang tua bapak saya yang sakit, ada lagi masalah keluarga di sana. Jika sampai punya kakak itu pergi, saya juga ada di sana. Sampai saya berjuang merawat bapak saya, sampai bapak juga nggak ada, saya tetap di sana. Intinya saya diberi karena Tuhan untuk sedikit untuk merawat orang tua saya. Walaupun waktu meninggal satu kakak, satu mama sendiri, saya tidak bisa pulang karena waktu itu masih COVID. Sehingga tempat ini saya hanya sedikit lah membantu orang tua bapak saya sampai bapak pergi. Mungkin waktu saya mau pamit mau balik ke Jawa, tiba-tiba kondisi bapak yang sudah sembuh, saya sudah bapak 7 bulan, bapak sudah sembuh, sudah kembali aktivitas seperti biasa, ke kebun. Waktu saya mau pamit, tiba-tiba bapak kambuh. Ya mungkin pertanda bahwa bapak menahan saya dan kembali ke Jawa. Mungkin kamu sudah berjalan ke Jawa, mungkin saya sudah nggak ada. Akhirnya 2 minggu saya di rumah, akhirnya bapak pergi. Sampai kepada Tuhan bahwa saya masih diberi kesempatan untuk mengaturkan saya dan saya boleh kembali ke rumah dan duduk bersama bapak itu rumahnya dan keadaan sehat. Hasil yang kedua bahwa di Tuhan hari ini saya sudah mendapat kerja. Terima kasih atas doanya saya, terima kasih atas doanya selama ini, dukungannya kepada saya dan keluarga saya, baik di luar maupun di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam, shalom. Shalom. Saya hanya minta dukungan doa anak saya yang nomor 1, yang namanya Joshua, sudah 2 tahun di Bali, kerja di Hotel Pandawa. Tidak tahu kemarin itu kirim WA saya, "Mah, tolong ya Maya doakan saya di Malang saja di Hotel Aston." Saya tinggal berdoa, Tuhan tolong, kalau ini rencananya memang tolong. Jadi saya nggak jauh-jauh kalau lihat ke Sambang itu ceritanya, bisa lihat papanya di Malang juga, di Ubur Malang, bisa lihat yang nomor 1, bisa lihat yang nomor 2. Saya hanya minta doanya Bapak Ibu Saudara supaya anak saya yang nomor 1 Joshua keterima di Hotel Aston Malang. Terima kasih. Saya beri kesempatan satu lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh belajar mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Bapa persembahan hidupku. Ku bersembahkan
malam hari ini. Bapak Ibu masih ingat tema kita? Menjadi apa kita? Apa tadi? Menjadi ya, menjadi berkat bagi sesama. Ya, menjadi berkat bagi sesama. Ya, kita sudah lama ya kita belajar bagaimana kehidupan kita itu supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dan yang sudah kita lakukan kita tingkatkan lagi. Ya, kalau ada yang kurang kita tingkatkan lagi. Memang namanya kita ini manusia yang tidak sempurna, tetapi kita belajar dan belajar. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ada yang membantu saya cari kata yang dari awal Lena, apa lagi? Lewat. Lari. Kalau 5 itu apa? Lesa. Loyo. Lama letih lesu loyo lalu wewe. Lemah. Lari. Lawe. Luwe. Luwe. Loyo. Lawamu. Ya. Kira-kira penyebabnya yang 5 ini apa penyebabnya? Sehingga kita merasakan 5L ini. Malas. Lapar. Rasa-rasan. Apa lagi? Saya gitu itu lemah, letih, lesu, loyo, luwe. Ya. Lemu. Apa lagi yang membuat kita bisa kita merasakan 5L itu loh? Hah? Banyak pikiran. Ya, banyak pikiran. Wis gak Nggak usah banyak pikiran. pikiran lagi, sudah ada. Asik. Sudah dijawab sama Wis gak mikir wis. Ya. Kira-kira kalau kita sudah merasakan 5L itu, bagaimana rasanya? Enak apa tidak? Enak apa tidak? Tidak enak. Main lemah, ya, letih, lesu, loyo, wis campur aduk ya. Kalau kita salah satu ambil contoh, lapar. Lapar ya. Kalau kita lapar itu apa yang kita rasakan? Lemah. Ya. Terus kalau belum matang ada yang masuk ngamungan ya kan? Nah, apalagi kalau ada yang nggak sabar terus sudah matang ya? Padahal kita berjuang loh, ibu-ibu. Bapak-bapak juga merasakan ya kalau ya. Jadi banyak hal yang membuat kita itu merasakan 5L dalam hidup kita. Nah, pada malam hari ini yang namanya manusia kita pasti mengalami yang 5L. Dan bagaimana supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita di saat kondisi tersebut kita alami. Ya, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Sudah mendapatkannya? Amin. Ya, kita akan membacakannya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Saya buat tema kecil bagi kita pada malam hari ini, supaya kita bagaimana supaya di dalam situasi yang kita alami 5L itu, ya,
supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, kekuatan baru memperkuat sesama kita. Ya, kekuatan baru memperkuat sesama. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita bahas bersama. Di dalam kehidupan kita ini seringkali penuh dengan tantangan. Ya, tantangan apa? 5L tadi. Tantangan apa? Di dalam keluarga, di dalam pribadi kita, bahkan di saat iman kita down. Ya. Kita sering merasa lelah secara fisik. Kita sering merasa tidak berdaya. Kita sering merasakan aku capek, aku tidak kuat, aku tidak mau lagi hidup di dunia ini. Saking berat masalah yang kita alami. Ya. Tetapi kalau kita mengatakan aku mau menjadi berkat bagi sesama saya, ya, aku harus mau menjadi berkat, ya, kekuatan baru yang memperkuat sesama saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Dalam kehidupan kita, di dalam permasalahan kehidupan kita yang membuat kita sulit untuk bertahan hidup, ya, apalagi menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita sudah merasakan kelelahan, masalah yang bertubi-tubi, masalah yang satunya belum selesai sudah ada lagi, bagaimana kita bisa menjadi? Tetapi kalau kita kuat untuk menghadapi itu, kita boleh menjadi saksi bagi sesama kita. Sesama kita berkata, aku sudah mengalami seperti itu, saudara. Ya, contoh yang saya katakan kalau saat lapar, ngamuannya kata musuh. Nah, kalau ada kenapa ya kalau saya lapar itu ada ngamuan emosinya tidak terkontrol. Jadi saya juga seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Sabar, tarik nafas dalam-dalam, ya. Tarik nafas, telan ludahnya. Ya, jadi kita bisa menjadi berkat lewat kehidupan kita yang kita sudah alami dalam hidup kita. Di dalam situasi itu pasti kita bisa melewati, asalkan kita percayai Tuhan di dalam hidup kita terlebih dahulu. Ya. Di dalam Yesaya ini berbicara kepada bangsa Israel, ya, yang berada dalam pembuangan. Mereka itu merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka merasa tidak diperhatikan. Mereka merasa kami ini tidak ada apa-apanya. Jadi mereka capek, mengeluh, ya, merasa ya tidak berdaya. Tapi di dalam firman Tuhan ini, Yesaya, ya, Tuhan memakai Yesaya untuk menghibur bangsa Israel yang dibuang dari negeri ini, untuk memulihkan mereka keadaan mereka, untuk menguatkan mereka. Ya, Yesaya apa? Percaya kepada Tuhan. Engkau pasti akan lewati permasalahan itu. Pasti kita lewati masa-masa sulit ini. Sekalipun itu ada prosesnya. Ya, sekalipun ada proses yang harus kita lakukan. Jadi tadi di ayat yang 31 ini, menantikan Tuhan, menantikan, ya. Ibu Suci sudah merasakan sendiri menanti selama 1 tahun lebih itu sudah merasakan. Ya, mungkin masa-masa itu bukan jangka pendek ya. Itu lama sekali itu. Tetapi kalau kita melihat Ibu Suci, tetap kuat, dipakai oleh Tuhan. Ya, di dalam masalah dalam keluarga ini, kalau itu masalahnya di keluarganya, suaminya dari Ibu Suci dipanggil Tuhan, Bapak yang merevisi. Dan itu gampang Bapak Ibu. Mungkin kalau di pribadi saya paling ya saya merasakan tadi 5L tadi ini.
yang tidak berdaya, sulit untuk bangkit kembali. Tapi kita bisa melihat bagaimana sosok ibu saja tegak di dalam situasi apa. Jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita? Ya, kita tetap di dalam situasi apa, kita tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kita tetap memegang janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya dan amin. Kalau Tuhan sudah bilang percaya, kalau kita tetap percaya, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya. Kalau kita bisa melihat di dalam Amsal, coba kita buka bersama Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sudah mendapatkannya? Ya, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalan, maka Dia akan meluruskan jalan. Percayalah kepada Tuhan. Dengan apa? Bukan hanya percaya saja, tetapi Tuhan berkata, percayalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya setengah-setengah. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini tadi yang membuat kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Saat kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada malam hari ini, percaya, ya, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, percaya kepada Tuhan. Kita harus mengakui kelemahan kita. Kita harus mengakui kelemahan kita dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, sebagaimana bangsa Israel yang ditinggal, ya, yang ditinggalkan, yang diingatkan oleh Yesaya bahwa Allah jauh lebih besar dari masalah ini. Ya, dari masalah-masalah yang bertubi-tubi yang kita alami, Tuhan lebih mengenal pribadi kita. Ya, Tuhan lebih mengenal isi hati kita. Makanya dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, ya, perasaanmu, ya, pikiranmu. Ya. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Ya. Tadi yang pertama yang kita pelajari itu mengakui keterbatasan kita. Kalau kita sudah mengakui keterbatasan kita, Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan, aku tidak kuat, Tuhan, ya. Aku tidak bisa berjalan sendiri, Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita, ya. Kita pasti akan melewati dan kita mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Yang kedua yang kita pelajari yaitu supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita di dalam situasi apapun yang kita alami, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Prioritas hidup kita itu apa? Masalah kita atau kita serahkan kepada Tuhan, ya. Kita bisa melihat di Matius 22, kita baca bersama-sama. Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat ke-37. Sudah mendapatkannya?
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanlah Tuhan Allahmu dengan senang hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu." Kalau kita mau menjadi berkat bagi sesama kita, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita yaitu harus memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, bukan yang kita punya yang kita prioritaskan. Bukan karena badan kita gagah, bukan karena kita sehat-sehat. Tuhan berkata kepada kita, ya, kasihilah Allahmu dengan segenap hati. Jadi artinya kita harus sungguh-sungguh ada di dalam Yesus Kristus, sehingga kita bisa kuat. Kekuatan baru membuat kita ya menjadi berkat bagi sesama kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dikatakan tadi ya, di ayat yang Yesaya 31, menanti-nantikan Tuhan. Memang kita ini secara manusia, kalau menanti itu apa ya? Kita memang kadang kita tidak sabar. Menanti, aku menanti. Ya. Seringkali kita tidak sabar dengan menantikan jawaban Tuhan. Seringkali kita tidak sabar menantikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya. Makanya dikatakan di situ nantikan, menantikan Tuhan. Artinya kita harus bersabar, kita harus menunggu jawaban Tuhan. Kita harus menanti. Kita tidak tahu kapan Tuhan jawab doa kita, tapi Tuhan suruh kita nantikanlah, sehingga Tuhan semua akan berjalan dengan baik. Amin. Ya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama akan mendatangkan kebaikan segala yang kita butuhkan. Ya, apapun yang kita minta kepada Tuhan, asalkan kita sabar menanti, pasti Tuhan akan jawab. Amin. Amin. Tetapi dengan catatan, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Siapa yang tahu lagu nyender nyender? Nyender sing deng sisi desa. Jadi kita itu bersandar kepada siapa yang bahasa Jawa ya? Saya begitu pada lagu menyender, sender. Kayak kita duduk di kursi begini. Kita harus tetap percaya bahwa kursi ini kuat. Ya, pasti aku tidak jatuh di kursi ini. Dan begitu juga kalau kita tetap percaya, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, kita sandarkan bahu kita ini kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan akan menolong kita. Jadi bagaimana supaya kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita? Kita harus tetap percaya, kita harus tetap kuat. Kalau kita sudah mengalami ya, perubahan di dalam hidup kita, ada kekuatan. Tadi awalnya lemah, yang awalnya tadi lesu, karena saat kita bersandar kepada Tuhan, saat kita menyenderkan bahu kita kepada Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Dan lewat hidup kita, kalau kita sudah merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita, kita bisa menjadi saksi bagi sesama kita. Saat sesama kita ada masalah, dia bercerita dengan kita, kita bisa kasih jalan keluar, kita bisa kuat, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Karena kenapa? Kita sudah kuat, kita sudah diperbaharui, lemah menjadi kuat. Bukan kuat menjadi lemah, itu tidak bisa menjadi berkat kita. Tetapi harus lemah menjadi kuat. Sehingga kita kayak Ibu Harjo kemarin yang masuk rumah sakit, ya, aduh, aku gak kuat
karena ibu ini perasaanku ini RS itu kan R besar sama S, saya pikir itu rumah sakit ya. Saya pikir wajib ibu sakit, ibu sakit apa? Dokter saya kemarin sudah ke gereja. Enggak, saya ini baik-baik saja. Cuma dia operasi saya ini wala, saya pikir sakit. Lah, besoknya masuk rumah sakit. Jadi saya itu shock sekali yo. Kemarin kita habis WA, lah kok kita dengar sakit. Tapi dengan yang dialami oleh Ibu Harjo, Ibu Harjo bisa menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Kalau Ibu Harjo sudah disembuhkan oleh Tuhan, ya, kenapa bukan? Pasti Tuhan akan menolong kita juga, amin. Dalam satu situasi apapun, ya. Kalau yang lainnya sudah disembuhkan oleh Tuhan, pasti kita akan juga disembuhkan oleh Tuhan. Kalau yang lainnya sudah dijawab oleh Tuhan, pasti juga kita akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita harus beriman, harus percaya kepada Tuhan. Jadi pasti ya di dalam kehidupan Ibu Harjo, aku sakit begini, sambil berdoa begini begitu. Nah, tiba-tiba Ibu Harjo sudah sama-sama dengan kita, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur. Jadi di dalam situasi apapun, janganlah kita membuat tidak bisa kita boleh tidak bisa menjadi berkat. Kamu cerita sama saya masalah saya aja butuh itu begini, sana situ sana. Itu tidak bisa menjadi berkat bagi sesama. Dan kalau sesama kita itu apa ya, berkomunikasi dengan kita, ada tujuan Tuhan dalam hidup kita, apa yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun itu bukan materi ya, kita berikan hanya doa saja, hanya kata-kata semangat saja, pasti yang merasakan kesusahan itu pasti dia merasakan kelegaan dalam hidupnya. Jadi lewat kehidupan kita bisa menjadi berkat di dalam apapun. Kita bisa menjadi kuat, kita bisa kuatkan sesama kita bisa bergandeng tangan bersama seiman kita. Tetapi dengan intinya kita harus tetap percaya, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama kita? Kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana kita kalau tidak ada pengharapan di dalam Tuhan? Ya, ada orang yang membutuhkan kita, sementara kita juga kosong. Ya, tetapi harus ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita harus tetap kuat, kita harus ada perubahan di dalam hidup kita, ya, untuk tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, marilah kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, pergumulan apapun yang kita alami saat ini, ya, biarlah pembaharuan di dalam hidup kita yang kita sudah rasakan, kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena segala sesuatu kalau kita ikut campur sertakan Tuhan di dalam maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, sesusah apapun, sesulit apapun, kalau kita mau diperbaharui oleh Tuhan, kalau kita mau dikuatkan oleh Tuhan, maka kita bisa melewati dan kita boleh menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah ini yang memberkati kita. Ingat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berpengharapan kepadanya. Tuhan tak pernah menutup mata, Tuhan tak pernah menutup telinga untuk mendengarkan setiap doa-doa kita. Asalkan
kita sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami saat kami tidak berdaya. Wah, Tuhan berkata kepada kami, Engkau tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk melewati hari-hari kami. Kuatkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Seringkali dalam hidup kami, seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Seringkali kami mengandalkan masalah kami Tuhan yang bertubi-tubi. Tetapi firman pada malam hari ini mengajarkan kami bagaimana kami harus tetap bersandar berharap kepada Engkau, tetap percaya kepada Engkau. Karena tanpa Tuhan dalam hidup kami, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi, perbaharui hidup kami yang lemah saat ini. Tuhan kuatkan kami sehingga kami boleh menjadi saksi apa yang kami alami. Kami boleh menceritakan bagi orang-orang di sekeliling kami bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kita tetap percaya Tuhan melakukan sesuatu. Kalau kita lemah, letih, lesu, loyo, dan luwes. Kalau lapar itu gampang ya. Kita pasti bisa makan. Kalau lemah, letih, lesu, apa-apa dia. Sanggup dia. Nah, kalau kurang darah. Karena masalahnya, karena pada minta Tuhan berkuatan. Baik, kita akan memberikan teman, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kepada surga, terima kasih kalau kami diberkati oleh firman-Mu. Saat yang kami akan memberkati pekerjaan pagi ini, biarlah kami berhenti dengan penuh sukacita dan memberkati setiap kami yang hadir melalui firman-Mu, memberkati dengan puji-pujian, dengan hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Biar kami boleh tetap mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu. Tubuh boleh lemah, tetapi biarlah